Kita wujudkan gaya hidup bugar karena kesehatan adalah harta paling berharga. Kita tidak sendiri, kita lebih kuat jika bersama. Kita wujudkan kebiasaan makan sehat karena tubuh kita layak mendapatkan yang terbaik, karena mencegah lebih baik dari mengobati. Kita wujudkan masa depan cerah dengan pengelolaan uang yang cermat. Kita wujudkan kebajikan agar dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kita wujudkan cinta sejati. Kita wujudkan keluarga bahagia. Kita wujudkan semuanya untuk kehidupan. Selamat siang Bapak Ibu para nasabah dan tenaga pemasar Prudential Indonesia yang tercinta. Perkenalkan saya Sherly Kangdra mengucapkan selamat datang di sesi webinar Sehat Bareng e-Talk bertema Diabetes Tangani dengan Cermat Sebelum Jadi Darurat. Yang dipersembahkan khusus tentunya oleh Prudential Indonesia. Senang sekali di akhir pekan yang berbahagia ini, Bapak Ibu, kita dapat kembali bertemu secara virtual untuk mengikuti webinar yang akan memperkaya pengetahuan kita mengenai pentingnya menjaga dan melindungi kesehatan diri kita maupun keluarga kita. Seperti biasanya, Prudential Indonesia selalu hadir dengan topik-topik yang menarik seputar kesehatan dengan mengundang sederetan pakar yang terdepan di bidangnya. Kali ini dalam rangka memperingati Bulan Kepedulian Diabetes Sedunia yang jatuh pada bulan ini yaitu bulan November, kita akan mengupas mengenai seluk-beluk penyakit diabetes dan apa saja yang harus diwaspadai untuk membantu penderita diabetes terhindar dari komplikasi dan tetap menikmati manisnya hidup hingga akhir nanti. Mengapa hal ini menjadi penting? Indonesia kini menduduki peringkat ke-6 sebagai negara dengan angka penderita diabetes terbesar di dunia. Dan jumlahnya pun diprediksikan akan meningkat tahun 2030 hingga mencapai 21.250.000 jiwa. Sangat memprihatinkan tentunya. Memang pola makan masyarakat Indonesia rasanya sulit terlepas dari yang manis-manis. Dan meskipun gula itu tetap dibutuhkan oleh tubuh kita, namun jika asupannya berlebih, tentu akan membahayakan kesehatan. Faktanya apa? Faktanya 4 dari 10 masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi gula berlebih setiap hari. Untuk itu, ada baiknya kita lebih awas lagi dalam mengkonsumsi makanan dan minuman sehari-hari agar terhindar dari resiko diabetes. Soalnya diabetes adalah induk dari berbagai jenis penyakit. Dan komplikasi diabetes sebagai penyebab kematian nomor 4 di dunia. Tentunya harus kita waspadai bersama, Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum kita memasuki sesi presentasi oleh pembicara kita, berikut ini ingin saya sampaikan fitur-fitur apa saja yang kita bisa pakai selama kita mengikuti sesi webinar itu. Kita punya 2 fitur, yaitu fitur chat dan fitur Q&A. Fitur chat digunakan untuk mengajukan pertanyaan teknis seperti kendala audio, mungkin suara yang kurang jelas, visualisasi yang kurang jelas. Kalau fitur Q&A digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada para pembicara kami. Nah, seperti biasa, ada sosok istimewa yang ingin menyapa kita semua. Siapakah dia? Yaitu Bapak Luskito Hambali, selaku Chief Marketing and Communication Officer Prudential Indonesia. Selamat pagi, Pak Luskito. Selamat pagi, Sherly. Saya biasanya kalau panggil Pak Luskito supaya kayaknya gimana gitu ya, pas panggil itu biasanya Pak Kiki, bener ya Pak ya? Iya. Bener ya, itu bahasa panggilan kerennya ya? Ya, panggilan hanya untuk Sherly kayaknya ya. Oh, aduh, panggilan sayang, saya jadi meleleh Pak. Saya jadi makin manis, tapi saya nggak diabetes loh Pak. Iya, baguslah, memang mesti begitu. Oke, terima kasih Pak Kiki.
ini. Kemudian baik, sekarang saya juga memperkenalkan pembicara pertama kita pada siang hari ini. Sebuah kehormatan bagi Prudential Indonesia untuk dapat menghadirkan Dr. Benjamin Sastro, spesialis penyakit dalam di tengah kita semua. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Salam untuk kita semua. Ya. Terima kasih Dok. Pak Ya. Luskito sudah hadir di sini. Ibu Cherry, terima kasih. Salam sehat semua untuk nasabah Prudential. Semoga kita sehat-sehat selalu dan pandemi ini mungkin cepat berlalu. Oke, thank you. Ya, tadi seperti saya katakan bahwa kita akan masuki sesi pertama, yaitu Pak Luskito. Kepada Pak Luskito kami persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Shirley. Semangat pagi para nasabah dan tenaga pemasar Prudential Indonesia yang saya cintai. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan terlindungi ya. Aman di rumah masing-masing, jangan banyak keluar kalau tidak perlu. Terima kasih telah hadir di webinar kita hari ini, yaitu #SehatBarengITalk, yang kebetulan temanya sesuai dengan bulan diabetes adalah diabetes. Di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, banyak ya orang yang jadi lebih memperhatikan kesehatan pribadi dan keluarganya. Nah, supaya selalu hidup sehat, memang kita semua patutlah ya kita patuhi semua protokol kesehatan, terutama kalau kita tidak di rumah. Nah, ternyata memang risiko kesehatan itu bukan hanya datang dari penyakit yang menular. Menurut data Kementerian Kesehatan, penyakit tidak menular justru adalah masalah yang lebih besar. Jadi, kayaknya kita harus lebih sadar lah ya, bahwa yang mengancam itu bukan cuma si pandemi yang memang sekarang lagi hot-hotnya, ya, tapi juga risiko kesehatan itu bisa menyerang kapan saja tanpa terduga. Nah, untuk menghindari yang tidak diinginkan, tentunya kita harus lebih memprioritaskan supaya kesehatan kita terlindungi. Dan menurut saya Bapak Ibu sudah mengambil keputusan yang tepat karena sudah menghadiri webinar hari ini yang tentunya diharapkan akan menambah pengetahuan kita. Prudential Indonesia senantiasa mendengarkan, memahami, dan mewujudkan ragam kebutuhan masyarakat, dan kami terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk membantu Bapak Ibu supaya hidupnya lebih sehat dan tentunya sejahtera. Nah, karena itu nanti rekan saya ada Bapak Paradigma yang akan menjelaskan ada nih plan inovatif kita yang terbaru, yaitu namanya plan cermat. Penasaran ya, namanya udah cermat gitu, tepat banget. Nah, plan ini adalah perlindungan baru yang cerdas dan hemat yang kita sertakan pada produk unggulan kami yang namanya PruPrime Healthcare Plus dan PruPrime Healthcare Plus Syariah. Jadi mungkin bisa disingkat dengan PPH Plus, lalu dengan PPH Plus Syariah. Produk ini sangat relevan dengan situasi yang tidak pasti, yang mungkin akan terus terjadi ya. Semoga vaksin bisa segera bisa didistribusikan, sehingga kita juga bisa lebih terlindungi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, izinkan juga nih, saya ingin sekalian update ya bahwa Prudential Indonesia tahun ini umurnya sudah 25 tahun. Ya, jadi kami sangat bangga dan sangat senang selama ini kita sudah bisa melindungi masyarakat Indonesia di setiap tahap kehidupannya. Dan juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, baik nasabah maupun tenaga pemasar yang sudah yang sudah mendukung kami untuk bisa dengan efektif melindungi Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, selama 25 tahun ini, Prudential memang terus melakukan inovasi ya, karena kita juga berusaha untuk selalu mengerti kebutuhan masyarakat Indonesia yang tentunya berubah-berubah terus. Nah, salah satu yang kita launching di tahun ini itu adalah Pulse by Prudential. Mungkin tadi sempat melihat videonya ya. Nah, itu adalah sebenarnya aplikasi yang berbasis artificial intelligence ya, yang bisa di-download dari Play Store dan App Store ya. Jadi bisa tersedia di HP kita, yang sangat membantu untuk kita bisa mengelola kesehatan kita, baik untuk memastikan kita tetap sehat ataupun mencegah penyakit, menunda supaya penyakit tidak memburuk, dan juga ada loh berbagai produk perlindungan ya yang bisa didapatkan di sana. Jadi kegunaannya banyak sekali. Silakan dicoba. Nanti kalau memang belum mendownload, nanti kita akan berikan
informasi tentang bagaimana mendownload Pulse by Prudential. Nah, di acara webinar ini Sehat Bareng e-Talk, kita juga sudah kedatangan tadi ya, sudah ada Dr. Benjamin Sastro, spesialis penyakit dalam. Beliau ini dari Mayapada Hospital Tangerang. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang ya Dok. Semoga ilmu yang akan dibagi oleh Dr. Ben bisa semakin membuat kita bisa menjaga diri kita ya, karena kita sudah lebih mengenal risikonya, dan yang pasti tujuannya kan adalah supaya kita bisa terus nyaman menikmati hidup kita. Nah, semoga saya juga berharap keadaan kita akan semakin membaik sehingga acara seperti ini bisa kita lakukan face to face dan supaya suasananya bisa lebih hangat lagi. Tetapi saya yakin acara hari ini Bapak Ibu juga tetap bisa menikmatinya dengan nyaman ya. Yang penting informasinya bisa didengarkan dengan baik. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang, sehat selalu, dan selamat menikmati rangkaian acara hari ini. Thank you Pak Luskito buat sambutan hangatnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan acara ini. Seperti tadi saya sampaikan, ada bersama kita sebuah kehormatan bagi Prudential Indonesia untuk bisa menghadirkan Dr. Benjamin Sastro, spesialis penyakit dalam. Sebagai latar belakang, Dr. Benjamin Sastro, spesialis penyakit dalam, telah mendapatkan gelar sarjana kedokterannya dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara Jakarta. Dilanjutkan dengan pendidikan sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Samratulangi, Manado. Saat ini, Dr. Benjamin aktif mengabdikan keilmuannya di Rumah Sakit Mayapada, Tangerang. Selain itu, Dr. Benjamin juga kerap muncul di berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun televisi, untuk berbagi begitu banyak pengetahuan-pengetahuan yang luas tentang diabetes serta komplikasinya. Saya yakin siang ini kita dapat lebih memahami seluk-beluk penyakit diabetes dan bagaimana cara menanganinya dengan baik, dan akhirnya juga dapat melindungi diri kita serta orang-orang tercinta dari resiko penyakit tersebut. Sebelumnya, boleh saya ingatkan di tengah presentasi nanti, apabila Bapak Ibu ingin langsung bertanya kepada Dr. Benjamin, bisa menyantumkannya di kolom Q&A. Baik, tanpa berpanjang lagi, mari kita sambut Dr. Benjamin. Ya. Ya, apa kabar Dok? Ya, baik Ibu Shirley dari Medan, apa kabar? Ya dokter, tanpa berpanjang lagi, supaya kita semua punya pemahaman ya Dok, yang lebih baik mengenai penyakit diabetes. Langsung saja saya persilakan dokter untuk berbagi pengetahuan dengan kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih ya buat pada nasabah Prudential, termasuk saya nasabah Prudential ya. Pada kesempatan ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini, terutama untuk dari Prudential. Mungkin dalam rangka ulang tahun juga Prudential yang ke-25 ya. Dan kita tahu bahwa November ini adalah Hari Diabetes Sedunia. Ya. Nah, mari kita mulai untuk membicarakan, berbagi pengalaman ya, dan mungkin sekedar kita pernah dengar diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus sebenarnya penyakit kencing manis yang paling umum di masyarakat kita ya. Nah, coba kita lihat. Nah, sebenarnya apakah definisi? Definisi dari diabetes adalah penyakit diabetes itu adalah penyakit metabolik. Ya, penyakit metabolik itu penyakit karena suatu sistem metabolik di dalam tubuh kita yang gagal ya. Kita bedakan misalnya penyakit infeksi. Penyakit infeksi kan seperti demam berdarah ya, termasuk yang penyakit infeksi yang lain-lain itu tifus, itu beda. Nah, penyakit metabolik dengan karakteristik kadar gula darah yang meningkat. Sebenarnya tidak sulit kita untuk menegakkan diabetes. Kita untuk mengecek darah saja kita ya, kalau sudah lebih misalnya dari 200 kemungkinan kita diabetes ya. Nah, itu kenapa gula darah meningkat? Karena kelainan sekresi daripada insulin. Jadi insulin kita tahu adalah suatu hormon dari tubuh kita yang dikeluarkan oleh pankreas ya untuk menjaga kestabilan gula darah.
selama insulin kita kualitasnya baik, selama insulin itu cukup dalam tubuh kita, harusnya gula kita tidak akan melebihi dari normal, ya. Nah, kekurangan atau kelainan sekresi atau kekurangan kerja insulin inilah atau kedua-duanya itu yang menyebabkan gula darah meningkat, ya. Nah, kita kenal memang secara umum di masyarakat adalah kencing manis, ya. Kok kencing manis ya? Mungkin katanya kencingnya dikerubungin semut, ya, jadi enggak, ya kan? Nah, secara umum kadar gula darah kita kalau sudah lebih dari 200 mg per desiliter itu kita sudah boleh dikatakan ada diabetes, tapi mungkin ada pemeriksaan lagi yang lebih rinci. Nah, seperti dikatakan tadi Ibu Shirley, kita lihat memang betul ya. Jadi ini adalah data-data yang 2013, bayangkan. Ini penyakit diabetes ini memang luar biasa ya. Dengan masalahnya dia juga memerlukan cost yang cukup besar karena ini dari suatu negara itu mempengaruhi GDP-nya dan semacam anggaran untuk diabetes ini. Kita lihat di Asia ya. Itu sekitar 72 million ya. Kita lihat dunia ini 380 sekian. Itu dia akan meningkat terus nih sampai 2025 perkiraan 2030. Indonesia karena termasuk negara yang penduduknya sangat banyak. Jadi kita nanti kira-kira akan peringkat ke-5 ke-6 dunia nanti untuk sekitar 2030 ya. Nah, kita lihat lagi berikut. Nah, inilah kira-kira. Sekarang Indonesia masih 1 2 3 4 5 6 7. Nantinya ke-6 atau ke-5 ya. Sekarang China yang luar biasa karena mereka penduduknya memang banyak sekali ya. Nah, kita kalau mendengar diabetes, kencing manis, kira-kira diabetes kan pernah dengar diabetes tipe 1, tipe 2. Kadang-kadang saya ditanya nama pasien, "Dok, saya tipe yang berapa?" gitu ya. Tapi di masyarakat sering itu ada istilah sendiri mereka. Loh, ini kencing manis tipe kering apa tipe basah? Saya juga bingung, ya kan? Sebenarnya masyarakat untuk melihat tipe basah, tipe kering tuh mereka melihat, loh kalau ada luka ya, luka udah nggak bisa sembuh-sembuh, oh itu udah basah itu, ya kan? Kalau kering tuh belum ada luka. Sebenarnya tidak begitu ya. Diabetes kita bagi ini secara dari WHO, dari pembagian diabetes cuma ada tipe 1, tipe 2 ya, tipe lain ya, yang lain-lain ya, dengan pada kehamilan. Nah, yang tipe 1 itu biasanya pasien-pasien itu dia kekurangan insulin secara absolut. Jadi bisa saja dia baru lahir ya, insulinnya kurang, produksi dari pankreasnya kurang ya, dari kecil atau dia masih muda sudah menderita diabetes. Itu yang dinamakan diabetes tipe 1 ya. Kalau tipe 2 itu pada umumnya mungkin 90% ini kita itu yang tipe 2. Jadi sudah dewasa, sudah ini ya, tiba-tiba kok gula saya tinggi, kok tiba-tiba ada keluhan terus dicek di rumah sakit ternyata gulanya tinggi. Nah, itu yang tipe 2. Ini yang pada umumnya. Kalau diabetes tipe lain itu yang lainnya, pada gangguan misalnya, contoh ya kan, dia kecelakaan, ya kan, terus kena perutnya, dioperasi, pankreasnya rusak, terus insulinnya kurang karena insulin diproduksi di pankreas, jadi dia jadi gula gitu. Itu tipe lain, dan yang lain-lainnya di luar itu, ya. Habis minum obat-obatan merusak pankreas, keracunan misalnya, terus pankreasnya rusak, jadi insulinnya kurang, gulanya naik, itu yang tipe lain. Nah, diabetes pada kehamilan adalah diabetes ya memang pada kehamilan, saat dia hamil kok gulanya naik ya, tapi mungkin dia habis melahirkan gulanya akan turun lagi. Tetapi pada penderita ini adalah sebenarnya penderita diabetes yang tertunda, tinggal tunggu waktu dia akan jadi diabetes. Nah, kira-kira jadi pembagiannya cuma 4 ini, nggak ada yang lain ya. Nah, kemudian kira-kira faktor resiko apa ya pasien kecenderungan terjadi diabetes ya. Dulu kita berpikir bahwa diabetes ini, wah ini penyakit orang yang makannya berlebihan, yang ini betul memang, tapi bukan cuma itu. Jadi ini penyakitnya orang-orang kaya ini. Sebenarnya tidak. Kalau kita lihat sekarang ya sampai lini pelayanan
kesehatan yang pertama, kita lihat banyak masyarakat yang tidak mampu, menengah ke bawah, banyak sekali yang diabetes ya. Tentu ini ada berhubungan dengan etnisnya seseorang ya, suku tertentu kok banyak gitu ya. Ada hubungan karena itu faktor genetik ya, riwayat keluarga ya. Bukannya orang tua kita diabetes, kita harus pasti kena diabetes, ya tidak juga. Tergantung faktor resiko, itu salah satu faktor resiko yang mempermudah. Usia makin tua itu juga termasuk mempunyai resiko lebih tinggi, ya kan? Nah, ibu-ibu yang riwayat melahirkan misalnya bayi lebih dari 4 kilo, bayinya gede ya. Jadi atau diabetes tadi yang pada kehamilan, nah itu juga memang sudah resiko jadi diabetes. Nah, kalau kita lihat ini riwayat BBLR ini adalah bayi berat lahir rendah ya. Lahir rendah, jadi kalau kita lihat pada masyarakat yang atau katakanlah negara yang miskin ya, misalnya, loh ternyata kan angka diabetesnya juga tidak lebih sedikit ya. Nah, kenapa begitu ya? Ternyata mungkin riwayat anak-anak ini yang lahir itu dengan berat badan lahir rendah, ya mungkin ibunya ya, masyarakat yang kurang mampu, ibunya kurang gizi saat mengandung mereka ya. Tapi nah dan mereka lahir nanti juga akan cenderung jadi punya resiko tinggi kena diabetes. Ya mungkin karena kualitas dari pembentukan pankreasnya mungkin kurang sempurna. Mungkin itu. Ya kan, jadi riwayat bayi yang kecil yang mungkin kurang gizi dari ibunya waktu mengandung, mereka mempunyai resiko juga kena diabetes yang lebih tinggi. Nah, itu tentu faktor-faktor etnis kita tidak bisa menolak ya. Saya tidak bisa merubah etnis saya, memang begitu ya. Nah, itu yang tidak bisa kita modifikasi. Nah, apa faktor-faktor yang bisa kita modifikasi supaya bisa mengurangi resiko kita terhadap diabetes? Ya, satu yang paling penting ya dicatat, berat badan. Orang punya berat badan yang lebih, orang gemuk, mungkin 8-10 kali, 5-10 kali dia kena diabetes, yang kecenderungan kena diabetes ya jauh lebih besar. 5-10 kali, 8 kali mungkin ya dibandingkan orang yang tidak berat badan lebih ya. Kurang aktivitas fisik, kurang olahraga, berhubungan sebenarnya. Orang kurang aktivitas fisik tentu biasanya mempunyai berat badan juga lebih ya. Nah, faktor orang yang ada hipertensi. Hipertensi juga faktor risiko terjadinya diabetes lebih tinggi. Ya, orang yang kolesterol tinggi, diet tidak sehat, seperti awal dikatakan diet karbohidrat, gula yang tinggi. Ya, secara tidak umum juga itu membuat obesitas. Ya, dengan sendirinya juga resiko diabetesnya akan tinggi. Nah, ini kira-kira ya. Umur lebih 25 ya, kegemukan utama, faktor keturunan, tapi Tuhan adil lah kali ya, faktor keturunan mungkin enggak faktor yang besar-besar sekali. Ya, mungkin faktor kegemukan itu mungkin lebih besar ya. Diabetes pada kehamilan ya, melahirkan berat badan seperti tadi ya. Dislipidemia itu gambar adalah gangguan kolesterol ya. Dan berikutnya inilah kira-kira pankreas ya, organ pankreas kita yang mengeluarkan insulin, yang memproduksi insulin ya. Kira-kira dia ada di perut kita, pas di ulu hati, di lambung, di belakangnya lambung. Kalau gambar sebelah kanan kita lihat ini adalah pankreas ya secara utuh, kita lihat ya. Di dalamnya ada sel beta pankreas itu yang menghasilkan insulin untuk menurunkan gula kita. Sebenarnya bukan gula itu diturunin oleh insulin, tetapi kalau kita lihat lagi ya, nah insulin itu ya akan memasukkan gula kita itu supaya di metabolisme. Gula itu sama dengan bensin lah di mobil ya, supaya bisa dibakar, supaya bisa dipakai, sel-sel tidak kelaparan, insulin ya yang memasukkan dia ke dalam sel untuk dipakai. Kalorinya jadi untuk metabolisme dari sel. Nah, tentu kalau kita lihat gambar ini ya, kita makan karbohidrat akan dipecah, semua akan jadi gula, diserap itu dan kemudian dipecah jadi glukosa. Glukosa adalah gula yang aktif yang dipakai untuk metabolisme yang sebagai bahan bakar. Ya. Nah, kalau misalnya kita makan nasi itu polisakarida. Polisakarida itu karbohidrat yang rantainya panjang ya. Jadi
sampai dicerna, dipecah-pecah, ya terjadi glukosa, fruktosa, ini semua. Itu gula itu yang dipakai nantinya, yang dalam bentuk aktif untuk pembakaran sel. Nah, insulin sebenarnya ya kira-kira gambarnya seperti beginilah ya. Pankreas ya mengeluarkan insulin. Insulin ibarat kunci ya. Jadi sel ini, glukosa ini akan dibakar masuk ke dalam sel. Sel ibaratkan rumah, dia masuk rumah mesti masuk ke dalam, harus ada kunci. Ya, kunci inilah insulin. Bagaimana kalau insulin kualitasnya tidak baik, tidak cukup, atau insulinnya kurang? Ya tentu gulanya nggak bisa masuk. Gulanya nggak bisa masuk, yang numpuk di darah. Maka kita cek darah, gulanya akan tinggi. Nah, itulah kira-kira diabetes begitu ya. Prosesnya cuman begitu sih sebenarnya. Cuman dampak yang kita harus bicarakan adalah dampak dari gula yang tinggi itu di darah yang tidak bisa dipakai itu akan merusak jaringan yang lain, akan merusak pembuluh darah. Nah, itulah menjadi masalah untuk menimbulkan penyakit-penyakit lain yang fatal. Ya. Nah, bagaimana kita untuk menegakkan diagnosis seseorang itu, kita akan vonis dia sebagai diabetes, ya kan? Sebenarnya tidak sulit, ya kan? Tinggal cek darah kita bisa tahu, tetapi ya yang paling umum sering dikeluhkan pasien sebelum dia, biasanya orang itu tidak langsung, ya mungkin dia ada keluhan, ya seperti kita lihat keluhan klasik DDM, poliuri, polidipsi, polifagi, artinya apa? Poliuri itu banyak kencing dia, ya mungkin malam bangun ulang-ulang buang air kecil. Nah itu sebenarnya salah satu gejala karena gulanya sudah tinggi, sudah kental, kandungan apa? Osmolaritas di darah sudah tinggi, jadi dikeluarkan lewat ginjal. Polidipsi adalah apa? Haus terus, dia mau minum terus gitu loh, ya mau minum terus. Nah, yang ketiga polifagi itu lapar, dia pengen makan terus. Kenapa pengen makan? Ya sel itu akan memberikan sinyal ke otak nantinya lah, karena glukosa itu tidak bisa masuk dalam sel, selnya kelaparan. Selnya kelaparan akan kasih sinyal ke otak, aduh suruh makan lagi nih, kita nggak dapat jatah, nggak masuk. Jadi orang gula ini lebih cenderung rasa lapar terus, tapi dia makan nggak gemuk-gemuk gitu loh. Nah, keluhan lain berupa kita lihat kesemutan, lemah badan, kok sering gatal-gatal, ya misalnya suka wanita keputihan, ya matanya kabur karena gulanya tinggi. Kan kita tahu di mata ada cairan bola mata, kalau mengental gulanya tinggi ya akan kabur gitu. Pada pria misalnya disfungsi ereksi, tapi keluhan-keluhan gini, lemah badan itu subjektif. Kebanyakan pasien sudah mulai ada kelemahan badan sedikit demi sedikit yang menurun, dia tidak merasakan itu, gitu loh ya. Sampai jebret jatuh, nah baru dia ke rumah sakit, baru cek gulanya kok 400 gitu ya. Padahal tidak tiba-tiba gula naik gitu ya. Jadi keluhan-keluhan ini sangat subjektif dan tidak semua pasien ini tentu punya keluhan ini semua. Kadang-kadang dengan mungkin ada kelemahan dikit dia nggak rasa apa-apa gitu loh. Ya kan, dia datang dengan keluhan yang lain, misalnya dia tidak rasa, setelah diobatin baru iya sekarang kok saya segar ya. Nah sebenarnya sebelumnya dia lemah, dia tidak merasa ya. Kemudian nah ini juga salah satu, ini patokan yang khas, patokan untuk kita untuk mengetahui, untuk menjustifikasi seseorang itu diabetes ya. Satu, kita lihat ya, gejala-gejala itu ada yang tadi, haus terus, suka kencing terus, lapar terus misalnya. Ditambah kita cek glukosa sewaktu-waktu, kapanpun, jam berapapun kita cek gula, lebih dari 200 mg per desiliter. Ya, yang satu. Kemudian, atau ya ada gejala DM, gejala klasik tadi, dengan gula puasa ya lebih dari 126 mg per desiliter. Ya, kedua-duanya atau salah satu kita dua bisa memvonis orang diabetes, ya kan? Ya, yang kita lihat yang garis ketiga itu glukosa plasma 2 jam pada pemeriksaan TTGO. TTGO itu tes toleransi glukosa oral. Ya, jadi tes toleransi glukosa oral itu lebih 200. Artinya tes toleransi nanti saya akan jelaskan, ya. Kalau kita memeriksa gula darah, ya biasa disuruh dokter puasa dulu, kemudian dicek gula darahnya, kemudian habis itu ibu makan ya.
Habis makan 2 jam lagi kemudian dicek. Nah, itulah patokannya. Kalau puasanya lebih dari 126, ya, kemungkinan dia diabetes. Atau misalnya habis makan 2 jam itu sudah lebih dari 200, kemungkinan kita sudah bisa menjustifikasi dia diabetes. Nah, ada satu keadaan sekarang yang namanya pre-diabetes. Ya, apa itu pre-diabetes? Pre-diabetes itu ya belum gula, tapi juga dibilang tidak gula, dia sudah diambang, ya. Nah, bagaimana kita untuk mendiagnosa itu? Nah, itu harus lakukan pemeriksaan TTGO ini, ya. Jadi TTGO itu adalah tes toleransi glukosa oral. Gimana caranya? Sama sebenarnya, cuman nah, kita puasa, habis puasa kita ke lab itu diambil darahnya. Habis diambil, kemudian kita tidak disuruh makan, ya. Makan dulu 2 jam, datang lagi enggak. Nah, karena kenapa? Kalau makan itu, kalau kita makan nasi uduk, nasi padang beda loh kalorinya loh. Dia makan cuman turun, suruh makan, cek lagi, dia turun ke bawah, cuman makan snack aja 2, dia naik lagi, kan beban kalorinya beda. Kalau TTGO ini dikasih sama lab, kadar adalah glukosa ditimbang 75 gram, kemudian diaduk di air aqua, biasanya, Pak, coba diminum ini. Jadi ada beban yang sama rata semua. Kemudian kita cek lagi dalam 1 jam atau 2 jam. Itu ada patokannya. Nah, TTGO ini setelah kita menerima atau kita minum glukosa darah 75 gram, setelah dicek lagi, di antara 140 sampai 200. Itu yang dinamakan prediabetes. Karena kita ingat kalau lebih dari 200 sudah diabetes kan? Ya. Jadi antara 140 sampai 200 kalau habis dia minum gula itu dengan takaran itu dia sudah dinyatakan prediabetes. Lantas prediabetes apa artinya? Prediabetes adalah calon diabetes. Tinggal tunggu waktu dia akan jadi diabetes. Nah, itu penting untuk ditangani saat-saat sekarang untuk pasien-pasien yang prediabetes. Karena kalau dari prediabetes kita bisa menangani pasien-pasien gini, bisa mengajarkan dia untuk atur makan, exercise, dan macam-macam, kita akan bisa menunda jauh lebih lama untuk menjadi diabetes. Iya. Nah, kemudian atau HbA1c, kita lihat yang paling bawah garis yang pendek itu ya, ini HbA1c. HbA1c adalah Hb, kita tahu kok Hb kan darah ya, Hb betul ya. HbA1c ini adalah ya Hba di dalam darah kita, sel darah merah kita itu terkait dengan Hb, ada Hba, Hbc, Hbf, berapa sekian persen. Nah, kalau orang yang gula yang tinggi, ternyata hemoglobin ini juga akan mengikat gula kita. Kalau gula yang tinggi. Jadi kita kalau dengan mengecek Hb itu mengandung sekian berapa persen, kita bisa kira-kira tahu untuk mengetahui kadar gula darah kita 3 bulan terakhir. Karena Hb menempel pada sel darah merah kita umurnya kurang lebih 3 bulan di darah. Jadi dengan memeriksa Hba itu yang menempel pada glukosa, kita bisa tahu rata-rata gula kita 3 bulan terakhir. Kalau patokan dari Hb1c ya, Hb1c orang yang tidak diabetes ya, tidak lebih dari 5,8%. Jadi saudara-saudara kalian, Bapak Ibu sekalian kalau cek lab di laboratorium coba diperhatikan ya, biasa dilakukan pemeriksaan Hb1c ini ya. Kenapa? Bisa saja saat puasa sekarang memang kita lagi makan yang nggak banyak, itu kita cek gulanya bagus, padahal di 1-2 jam lagi kita cek mungkin gula kita berbeda. Kalau Hb1c ya nggak akan lari karena itu rata-rata gula 3 bulan terakhir. Orang yang diabetes ya, Hb1c harus sudah lebih dari 6,5 ya. Jadi lebih dari 6,5 boleh dikatakan dia Hb. Tetapi ya, HbA1c ini bukan parameter untuk menentukan gula atau tidak ya. Di Amerika mungkin bisa.
tetapi di kita tetap pemeriksaan gula puasa, gula sewaktu dan lainnya yang tadi kita bicarakan itu ya. Karena HB1C ini pada orang-orang tertentu, pada orang-orang yang ada gangguan hemoglobin secara genetik, misalnya pada orang thalassemia barangkali tertentu, hal ini tidak bisa jadi patokan ya. Bisa aja gulanya bagus kok HB1C-nya 8 misalnya. Nah, itu dia ada memang turunan, ada bawaan kelainan di darah yang mungkin tidak apa-apa ya, tapi kita tidak bisa jadi patokan untuk menilai dia diabetes atau tidak dengan itu. Ya, oke. Nah, ini adalah kita lihat ya untuk pemeriksaan gula darah ya. Tentu puasa sekurangnya 8 jam tergantung lab ya. Teknik yang mereka lakukan, ada lab biasa ya 10 sampai 12 jam, kita ikutin saja mereka karena parameter mereka kadang-kadang berubah sedikit ya. Gula pertama ya. Kalau pada pasien-pasien yang sudah memang menderita diabetes ya, kalau dia memeriksakan gula, boleh saja pemeriksaan gula 2 jam. Kalau pemeriksaan gula 2 jam, dia habis puasa, diambil darahnya, dia harus minum obat dulu. Ya, atau yang suntik insulin dulu, ya kan, terus dia makan, ya, nanti baru dicek lagi. Ya, bagi pasien yang sudah memang terdiagnosa diabetes untuk memeriksa, wah saya sekarang minum obat terkontrol nggak gula saya suntik insulin sekarang terkontrol nggak gula darah saya, tentu minum obat dulu baru dicek lagi 2 jam. Lain untuk yang seperti tadi adalah pasien-pasien yang untuk screening untuk mengetahui diabetes atau tidak ya. Tapi kalau orangnya sudah diabetes, dia tentu habis puasa dia makan dulu, minum obat dulu, nanti baru dicek lagi. Itu berbeda ya. Nah, ini adalah ya pemeriksaan gula ya tentu untuk mengetahui bagi orang yang belum diabetes ya tentu saya diabetes atau tidak ya. Untuk orang yang sudah rutin minum obat, sudah memakai insulin, sudah kan wah selama saya minum obat, selama saya menggunakan insulin, ya diabetes saya terkontrol atau tidak ya tentu untuk itu ya. Tentu dokter juga penting untuk menyesuaikan dosis obatnya sudah sampai terkontrol atau belum. Ya. Nah, ini PGDM, pemeriksaan gula darah mandiri. Sekarang saya rasa sudah sangat umum ya, kita bisa beli alat glukometer yang bisa kita beli di toko-toko kesehatan, itu juga sudah murah dan tidak sulit untuk melakukan, baca petunjuk saja. Saya rasa paling gampang. Cuman yang harus diingat adalah poin yang ketiga, keempat. Ya, kadang-kadang itu mempengaruhi hasil daripada gula darah itu. Ya, sebelum kita menusuk jari kita biasanya lakukan di swab dulu, diusap pakai alkohol. Ya, itu alkohol harus kering. Ya, supaya tidak kotor lagi, tentu tidak dilap, kita biarkan kering ya. Nah, tunggu, jangan tiup, nanti ditiup nanti mungkin air liur kita terpancar di tangan, nanti pemeriksaan juga akan berubah ya. Yang lain harus ikutin tata caranya untuk glukometer ya, strip ya. Untung yang zaman sekarang glukometer itu juga udah canggih, dia butuh darah cuman sedikit ya, lain dengan dulu. Jadi kita tempelkan sedikit, dia akan terisi penuh tuh yang kosong itu ya. Dulu memerlukan jauh lebih banyak untuk itu. Kadang kalau kita isinya tidak sampai penuh, itu mempengaruhi juga hasil pemeriksaan ya. Nah, ini sekarang udah gampang. Nah, ini yang penting sebenarnya. Kalau seseorang yang menderita penyakit diabetes, kira-kira kenapa ya yang kita takutkan itu komplikasi daripada diabetes ya. Satu, orang yang sakit diabetes tentu gulanya tinggi, dia lemas, tidak semangat, ngantuk, sakit sana sakit sini, keluhannya banyak. Ya, kualitas hidup tidak baik. Ya, untuk saat sekarang. Nah, tapi untuk jangka panjang ini yang penting. Komplikasi daripada diabetes, komplikasi apa saja, inilah yang menjadi masalah dan mematikan orang. Ya. Satu, kita tahu sebenarnya diabetes yang tinggi itu ya, dia akan merusak pembuluh darah kita. Ya. Nah, komplikasi kita bagi aja. Mikrovaskuler, pembuluh darah kecil. Makrovaskuler, pembuluh darah besar. Ya. Pembuluh darah kecil, ya di mata.
Kenapa di mata? Mata organ yang penting kalau kita nggak bisa ngelihat. Ya, jadi di mata itu, di belakang retina kita itu, ya, retina itu adalah alat sensor daripada mata kita untuk kita melihat, seperti kamera SLR. Kalau kita buka lensanya itu ada sensor di dalamnya itu. Nah, itulah retina. Bagaimana kalau retinanya rusak? Ya nggak bisa lihat, buta. Ya, mau operasi nggak bisa. Kecuali ganti retina, nggak ada ganti retina, ya. Itu yang jadi masalah. Karena di retina itu beredar pembuluh darah kecil, kita tahu, ya. Kemudian mikrovaskuler, apalagi pembuluh darah kecil di ginjal. Di ginjal, satu biji ginjal, ya, ginjal kita kiri kanan satu biji mengandung 1 juta nefron. Nefron adalah satu unit pembuluh darah kecil, satu set, ya, unit pembuluh darah kecil yang untuk menyaring racun, ya. Kalau pembuluh darah itu kecil, rusak, mampet. Nah, bayangkan, berarti fungsi ginjal kita akan menurun. Lama-lama gagal ginjal, ya. Ya, yang sebelah yang paling kanan kita lihat adalah neuropati. Neuropati ini tidak berhubungan dengan pembuluh darah, tetapi saraf, ya. Jadi orang yang komplikasi dari diabetes, jadi itu dia juga merusak saraf. Apa keluhan pasien? Kesemutan, nyeri di kaki malam hari, misalnya agak pedas, ditusuk-tusuk, ya, nggak berasa. Nah, kalau nggak berasa, lanjut apa? Kena luka dia nggak pernah tahu, pembuluh darahnya rusak juga. Jadilah luka diabetes yang tidak sembuh-sembuh, sampai infeksi, sampai amputasi, itu berlanjut itu semua. Situ ada hubungannya, ya. Nah, bagaimana komplikasi makrovaskuler? Makrovaskuler, kita tahu pembuluh darah besar yang kena, ya, pembuluh darah besar dengan organ yang penting. Apalagi satu, otak, ya, penyumbatan pembuluh darah otak, stroke. Berarti, ya, orang diabetes juga komplikasinya stroke. Yes. Kemudian kedua, jantung. Ini saya rasa presentasinya secara data yang paling besar. Jadi orang yang diabetes, ya, komplikasinya ke jantung, penyumbatan pembuluh darah koroner. Kita lihat kalau gambar ini mungkin dikit, pembuluh darah koroner ini nih, yang memperdarahi jantung untuk memberi makan otot jantung. Kalau ini mampet misalnya, ya ini nggak dapat makan lah, matilah ototnya, ya kan, serangan jantung, ya. Orang yang diabetes sekitar 60-65% meninggal karena jantung. Nah, itu yang perlu dicatat, ya. Nah, tentunya penyumbatan itu sekali lagi tidak tiba-tiba, bahkan waktu lama. Makanya jangan lengah, jangan dibiarkan diabetesnya, ya. Kemudian pembuluh darah tepi ini adalah pembuluh darah tepi ya di kaki, ya. Jadi kadang-kadang pasien itu kakinya sakit, ya, nyeri, ternyata pembuluh darah yang besar itu pun hampir mampet, ya. Kalau udah mampet begini, syukur-syukur, ya. Kalau cuman 1 segmen, 2 segmen, mungkin masih dipasangin ahli-ahli pembuluh darah, pasangin stent, ataupun mungkin masih bisa. Tapi kalau tidak, amputasi. Nggak bisa mengganti ini, ya. Nah ini slide juga penting, ya. Diabetes, kita ngomong diabetes, kita takut komplikasi yang disebutkan tadi, ya. Jadi sebenarnya komplikasi diabetes itu sudah berjalan sebelumnya kita ketahuan diabetes. Nah, ini keren nih, ya. Misalnya, contoh, misalnya kita tiap tahun kita check up deh. Tiap tahun kita check up. Loh, tahun lalu gula saya masih bagus tuh, nggak ada diabetes, ya kan? Nggak ada diabetes. Loh, kok tahun ini saya diabetes? Tahun ini kok gula saya udah tinggi? Nah, sebenarnya dampak kerusakan itu sudah berjalan dari 5 tahun lalu. Kita bayangkan. Apalagi orang sudah diabetes tidak ketahuan. Ya, jadi kira-kira begitu, ya. Jadi jauh sebelum kita terdiagnosa diabetes, ya, komplikasi diabetes itu mulai jalan. Loh, kenapa itu kan belum diabetes, Dok? Sebenarnya sudah diabetes, cuman tubuh masih mengkompensasi untuk gulanya tidak tinggi gitu. Sebenarnya dia sudah masalah gitu, ya. Nah, ini yang tadi dibicarakan adalah HbA1c. HbA1c adalah gula itu dari Hb kita ini di sel darah merah, ya.
kemudian ini HB kita kan akan nempel, glukosa akan nempel di satu sel darah merah ada HB di dalam. HB ini kalau gula kita tinggi di sekitarnya, kecemar juga dia, ketempel juga glukosanya dikit di sini. Jadi kita periksa itu, kita bisa tahu kadar rata-rata gula kita 3 bulan terakhir, karena umur daripada sel darah merah ini adalah 3 bulan ya, kira-kira gitu. Itu satu penemuan yang sangat baik untuk kita untuk memfollow up orang-orang yang diabetes. Nah, ini juga penting. Ya, kalau diabetes itu kita tangani dengan benar, kita kontrol dengan benar, ya. HbA1c tadi kita sebutkan, orang yang diabetes itu HbA1c sudah lebih dari 6,5. Orang yang tidak diabetes itu biasanya HbA1c di bawah 5,8%, ya. Kalau 5,8, 5,9 antara 6,4 itu adalah yang prediabetes, ya. Kalau kita secara umum, tetapi ingat tidak bisa sepenuhnya kita ya menggolongkan atau menjudge orang diabetes hanya dengan HbA1c, ya. Sebenarnya HbA1c untuk memfollow up orang yang sudah diabetes itu sangat baik, ya. Jadi makin tinggi otomatis HbA1c-nya akan makin tinggi, ya. Tadi saya di poliklinik praktek saya ketemu pasien saya yang HbA1c-nya 14, sekian. Bayangkan ya orang yang tidak diabetes itu di bawah 5,8. Jadi kita ada apa? Bisa mengetahui ya. Contoh misalnya HbA1c 6,5. Ya. 6,5 artinya orang yang diabetes misalnya diobatin, dikasih obat, dikasih insulin dan macam-macam semua, pokoknya dia datang kontrol HbA1c-nya 6,5. Berarti dia terkontrol dengan baik. Ya. Kalau HbA1c 6,5 itu identik dengan rata-rata gula kita 145. Identik ya, HbA1c 6,5 identik dengan rata-rata karena gula kita dalam sejam juga naik ya. Nah, karena HbA1c penting, rata-rata gula itu penting kira-kira begini ya. Kalau saya mau cari nilai bagus, rata-rata 5. Ya, 5 rata-rata. Ini bukan HbA1c ya. Kita ngomong, saya mau rata-rata 5. Ya. Yang bagus itu adalah 5 ditambah 5 dibagi 2, 5 gitu loh. Itu yang bagus. Karena bisa juga kan, 7 ditambah 3 dibagi 2, 5 juga. Yang 7-nya nggak bagus gitu loh. Jadi gula mungkin ada yang tinggi-tinggi sekali, ada yang rendah-rendah sekali, ya itu tidak bagus. Di rendahnya akan ngedrop misalnya. Nah, bagaimana kalau kita bisa mengendalikan, bisa memaintain itu diabetes ya dengan baik ya. Saya datang pertama ketahuan diabetes ya, dicek dokter HbA1c saya 9. Saya udah diabetes dong, iya ya. Setelah diobatin ya apa? Oh, 2-3 bulan cek lagi HbA saya turun loh, HbA1c-nya jadi 8, turun 1. Apa artinya? Nah itu setiap penurunan 1% dari HbA1c berarti apa? Kita sudah bisa menurunkan 21% resiko kematian akibat diabetes mellitus. Ya, 14% resiko terhadap serangan jantung. Ya, 12% resiko stroke. 37% resiko komplikasi mikrovaskuler yang tadi di mata, di ginjal, yang termasuk gagal ginjal, ya, 19% katarak. Bayangkan kalau kita bisa kontrol gula orang yang HbA1c-nya tadi 14 terus jadi 7, berapa banyak kita bisa mengurangi ya kan resiko kematiannya? Luar biasa. Karena data ini tidak mereka sembarangan bikin. Ini penelitian puluhan tahun ya, UKPDS di Inggris sampai saat sekarang. Mereka mengikuti terus pasien-pasien yang dulu diabetes ini, dicari tahu ya dengan kadar begini bisa turun berapa, bisa ini, ternyata luar biasa. Ya. Nah, sedikit menyinggung komplikasi yang kronis tadi yang kita sebutkan, ya kan, pembuluh darahnya mampet ini itu ya. Jadi itu komplikasi jangka panjang. Bagaimana komplikasi yang jangka pendek? Ya itu di atas komplikasi akut. Ya, komplikasi akut tuh, nah mungkin sembarangan, ya kan? Oh ada gula, pergi ke apotek, itu yang sering kita ketemu kalau di klinik ya.
Pasien tahu-taunya pingsan, jebret pingsan, bawa ke UGD, diukur gulanya 30. Wah, untung nggak kelamaan udah nggak bangun-bangun lagi dia, ya kan? Nah, itu biasanya, oh, saya kok suka kencing ya kan? Oh, datang ke kakaknya itu diabetes itu. Nih obat nih, minum. Biasanya dia minum. Sekali minum ke drop gulanya. Itu hipoglikemi. Gula sudah di bawah 60. Ya, biasanya orang udah sempoyongan, keringat dingin mungkin awalnya dan sampai pingsan, sampai koma. Ya. Nah, yang kedua itu diabetes ketoasidosis. Ketoasidosis sering kita jumpai di pasien-pasien yang UGD. Itu pada pasien-pasien yang gulanya tidak terkontrol. Ya, dia diabetes, dia tidak sadari atau dia sudah diabetes, tidak dia obati, ya. Datang ke UGD sesak seperti orang yang dicekik gitu ya. Sesak terus keringatnya banyak, dicek gulanya bisa 600, bisa 800 gitu. Ya, itu sudah mengancam jiwa. Sudah darurat itu, termasuk kasus-kasus gawat darurat di penyakit dalam itu, ya. Hong juga sama, mirip dengan itu, ya. Gula yang tinggi itu yang biasa pasien-pasien yang tidak terkontrol. Nah, bagaimana sekarang ya penata laksanaan untuk diabetes? Nah, ini juga penting ya. Mungkin kita secara umum kita ngomongin edukasi penting. Seperti saat ini ya, biasanya pengobatan itu akan berhasil kalau pasiennya itu mengerti apa target dokternya ya untuk dia. Apa, dan dia mesti sadar penyakitnya. Nantinya dia akan kemana kalau dia tidak diobatin. Itu baru bisa taat. Ya, karena orang diabetes termasuk penyakit metabolik yang kronik, ya, menuntut disiplin dan keteguhan hati, ya gitu ya. Jadi kalau kita ngobatin diabetes itu, ya semacam kalau saya andain seperti investasi, ya. Jadi kita minum obat lah. Malas biasanya orang kalau tidak rasa apa-apa mesti minum obat, ya. Tapi selama dia minum obat, gulanya terkontrol, itu kan berarti investasi yang kita sebutkan tadi mungkin kemungkinan kecil akan terjadi untuk dia, ya kan? Nah, pengaturan makan yang kedua, 5 pilar penatasan. Kedua, pertama edukasi itu penting, ya. Pengaturan makan ini juga penting, ya. Nomor 2 pentingnya malahan, ya. Jadi bukan berarti saya ada gula, saya kontrol rutin, saya minum obat rutin, saya bisa makan sepuas saya, semau saya, nggak bisa. Ya, itu nomor 1, nggak bisa dibalik. Ya, jadi pengaturan makan itu harus. Kalau misalnya kita makannya banyak, gula kita tinggi, kita minum obat lebih, misalnya ya. Misalnya gitu deh, saya minum obat, kalau tinggi saya minum lagi, tapi berat badanmu akan naik terus. Ya, jadi obesitas yang luar biasa, ya kan? Yang ketiga, latihan jasmani, olahraga, ya kan? Kenapa itu penting? Tidak ada olahraga tertentu ya sesuai kemampuan kita. Ya, orang tua mungkin kakinya masalah udah sakit, ya mungkin yang ringan, dia cuma jalan ringan atau apa. Jadi latihan jasmani atau olahraga pasien diabetes itu memberi dampak untuk penurunan gula darah. 1, bukan gampang saja, oh saya exercise berarti gula saya dipakai dibakar, tentu gula saya turun. Betul. Tapi ada sisi lain, ya. Sisi lain adalah kalau kita lakukan olahraga itu akan memperbaiki sensitivitas insulin kita yang bekerja supaya lebih efektif. Maka dari itu, olahraga pada diabetes ya nilainya berbeda. Misalnya anjurannya misalnya paling tidak olahraga 1 hari setengah jam lah. Ya, paling tidak 5 hari seminggu. Ya, dok, saya sibuk, pergi pagi, pulang malam, enggak ada waktu. Saya udah rapel saja hari Minggu 3 jam. Lain, ya, nilainya berbeda. Jadi olahraga pada diabetes yang berperan untuk menurunkan kadar gula dengan meningkatkan aktivitas insulin misalnya harus rutin dilakukan ya setiap hari, mungkin seminggu paling tidak 5 kali. Itu baru ada gunanya. Ya, baru kita ngomong keempat ini, coba lihat obat-obatan. Obat-obatan bukan nomor 1 untuk penanganan gula, ya. Jadi pada diabetes obat-obatan itu kita taruh di 4. Nah, setelah semua itu kita sudah lakukan, baru dibantu dengan obat-obatan. Tidak dibalik, ya. Nah,
Kemudian kenapa yang 5 ini penting nih, pemantauan kadar gula darah. Soalnya pasien kita sebagai orang itu biasanya kalau gulanya sudah terkontrol, biasanya kita sudah malas. Ya, kita sudah malas. Jadi biasanya cenderung tidak terkontrol lagi. Ya. Nah, ini mungkin secara umum biasanya kalau kita konsulkan ke gizi, ini sebenarnya dari bagian daripada gizi ya. Jadi pola makan bagi pasien-pasien diabetes, cuma ingat aja kalori ya, jumlah kalori yang dia makan berapa banyak, makin banyak kalori, kualitas makanan yang kalori tinggi, tentu kalori tinggi, jadwal makanan dan jenis makanan. Ya, 3J ya. Jumlah, jadwal dan jenis ya. Ini jumlah. Nah, ini kita bisa hitung ya berat badan ideal kita. Jadi prinsipnya adalah penderita itu harus gula darahnya terkontrol dan berat badannya juga berat badan optimal. Kalau berat badan gulanya terkontrol, beratnya naik terus, berarti kebanyakan makan. Itu aja ya. Jenis makanan ya, tentu kita bisa pilih tentu makanan-makanan yang rendah karbohidrat ya, tapi masih mencukupi untuk kita ya. Nah, itu secara umum ya, indeks glikemik kita tahu ya, udahlah ya, makanan yang makin enak pasti indeks glikemiknya tinggi. Kalau indeks glikemik tinggi ya menaikkan gula yang lebih tinggi tentunya ya. Tentu kita cari indeks glikemik yang rendah supaya kadar gula di dalam darah kita bisa lebih rendah ya. Kita tinggal lihatlah, buka di internet tahu yang indeks glikemik tinggi makanan apa aja, ini apa aja jenis-jenis ya. Nah, ini juga secara contoh aja, sebenarnya bukan cuma makanan ini, banyak lagi makanan yang bisa kita lihat ya. Yang indeks glikemiknya rendah itu apa ya. Yang sedang ya kan, otomat lah yang indeks glikemiknya yang rendah itu pasti makanan tidak enak udah. Ya kan? Nah, lihat. Ya, yang tinggi yang enak-enak pasti, ya kan? Ya, perlu hindari. Jadwal makan juga harus tepat karena kita mempengaruhi pola gula kita. Ya, yang ideal adalah dianjurkan itu ini ada makan sarapan, kita lihat makan siang, makan malam ya, yang diikutin dengan snack. Ada orang yang nggak biasa snack lebih bagus gitu loh, ya kan? Ya. Nah, ini adalah kita lihat berapa langkah, ada 7 langkah untuk orang diabetes bagaimana. Ya, secara umum saya rasa ya tadi masuk di edukasi, informasi mengenai diabetes ya. Edukasi kita harus ngerti. Saya rasa edukasi kalau diikutin dari awal saya kasih cukup mentil ya. Ini cuman ya ininya aja ya. Pada prinsipnya ini yang pola makan tadi ya kan. Termasuk membatasi garam karena kontrol gula yang baik juga termasuk ya tekanan darah yang baik ya. Lebih aktif. Nah, itu dia. Harus aktivitas, exercise ya, apapun karena itu memperbaiki kerja insulin, bukan cuma membakar kalori. Itu harus diingat ya. Minum obat. Ya. Kadang-kadang juga ada pasien dikasih obat sudah terkontrol, dia mulai kurangin sendiri obatnya. Ya, akhirnya tidak terkontrol lagi. Akhirnya atau gula saya udah bagus. Enggak, gula adalah seumur hidup, kita harus minum obat. Ya. Periksa kadar gula tadi sudah dianjurkan termasuk pemeriksaan HbA1c ya untuk memfollow up ya kondisi kita tiap 3 bulan ya. Nah, ini penting juga nih ya. Angka ke-6 nih untuk pemeriksaan kaki. Karena komplikasi dari diabetes kita tahu ya. Kaki kadang-kadang kesemutan dan tidak terasa. Nah, yang benar itu harus tiap malam tuh kalau kita tidur diabetesi, orang yang diabetes itu harus memeriksa kakinya ada yang luka nggak nih? Tahu-tahu udah berdarah dia nggak rasa sakit. Nah, bermulailah dari situ biasanya. Ya, kemudian potong kuku tidak boleh potong sendiri bagi orang diabetes karena kependekan sakit dia nggak terasa. Ya, kependekan dia nggak terasa mesti orang lain. Ya. Kemudian sepatu juga harus tidak keras, harus bisa melindungi kakinya semua karena kadang luka dia lecet dia nggak akan terasa. Ya. Nah, mata tentunya harus untuk retina. Jangan pikir kalau kabur matanya pasti katarak. Harus diperiksa dulu ya ke dokter mata. Biasanya sudah ada gangguan retina atau belum. Ya, karena kalau ada gangguan retina pengobatannya beda. Nah, obat-obat saya rasa banyak golongan obat sekarang di luar ini yang lama masih banyak obat-obat baru ya.
yang golongan-golongan obat, cuman sekarang sudah cukup banyak sekali obat-obat baru yang cara kerjanya baru, ya. Kalau ini yang secara umum yang kita biasa dapatkan di pasar, ya. Insulin supaya cukup banyak, ya. Secara umum kita lihat insulin, dia prinsipnya adalah insulin yang kerja pendek, ya, kerja sedang, kerja panjang, itu insulin campuran, itu tergantung ya personil masing-masing, dokternya akan bisa ngatur. Ini yang cocoknya bagaimana, dia tepatnya bagaimana, keperluannya udah tinggi itu bagaimana, ya. Itu prinsipnya obat atau insulin adalah semua untuk mengontrol gula darah. Nah, ini adalah site-site sebenarnya untuk penyuntikan insulin, ya. Ada 7 tempat sebenarnya untuk penyuntikan insulin, ya. Nah, ini efek dari hipoglikemi. Ya mungkin sering dirasakan kadang-kadang orang gemetaran, ya keringat dingin yang sering, ya keringat berlebih, ya kelaparan, sakit kepala, termasuk ya yang udah kejang sampai nanti udah sampai bisa koma, ya. Mengatasinya tentu ya kalau masih sadar cepat minum obat gula. Biasanya mereka mengerti gejala-gejala begitu. Nah, insulin ini seperti katakan sama seperti tadi, ya. Nah, ini adalah secara umum gambar tadi kita lihat komplikasi dari diabetes, ya. Yang ini adalah gambaran retina. Retina, jadi kalau mata kita diteropong ke normal itu, orang normal itu begini. Pada diabetes terjadi kerusakan pembuluh darah, kita lihat sudah ada titik-titik, ya, kuning ini nanti akan menyebabkan kebutaan. Nah, ini lihat kaki diabetes karena pembuluh darah rusak, sebenarnya pembuluh darah tidak bisa mengalir lagi sampai ke ujung, ya, akhirnya ya yang kayak pohon aja nanti mati dia di ujung-ujungnya ini, ya. Jadi akan mati dia. Nah, ini gambar retina, ini kaki diabetes, ya. Termasuk laki-laki, ya, disfungsi ereksi. Lah, ini dia. Kok kita lahir besar bersama, kok mengapa kamu mati duluan? Nah, itu salah satu komplikasi diabetes dulu juga, ya. Jadi kira jantung. Nah, ini jantung, ini adalah gambar dari angiografi kardiak, ya, CT. Kita bisa tahu pemeriksaan CT, ya di rumah sakit kita di Maipada sering lakukan ini untuk melihat, ya, mungkin sebelum ada keluhan kita bisa tahu penyumbatan ini pembuluh darah koroner ini seberapa persen penyumbatannya. Inilah yang dipasang ring, orang bilang dipasang cincin, ya, sebelum dia menyumbat benar yang terjadi serangan jantung. Ya, nah ini juga angiografi dari MSCT kita bisa lihat ini adalah pembuluh darah kaki kita nih dari pinggang sampai di ujung mana yang nyumbat itu bisa dilihat dengan teknologi sekarang, ya. Nah, ini adalah obat-obat penurun gula ini termasuk bukan insulin nih generasi baru di luar insulin sekarang sudah banyak smart insulin, ya, semua kayak bukan cuma smartphone, ya, sekarang bisa banyak sekarang, ya. Ya ini juga SGLT ini saya tampilkan obat-obat generasi baru yang cara menurunkan gulanya, ya, lewat urin, ya, lewat ginjal banyak. Sekarang ada lagi yang lebih baru insulin smart yang campuran yang banyak pilihan sekarang, tidak seperti dulu. Nah, pencegahan diabetes ini penting. Secara umum kita bagi pencegahan primer, sekunder, tersier, ya. Primer itu sasaran kelompok tinggi, ya. Jadi pasien-pasien yang resiko tinggi belum kena diabetes kita udah bisa intervensi, ya. Kalau yang sekunder ya untuk menghambat orang yang sudah terjadi diabetes kita obat teratur ini supaya dia tidak terjadi seperti tadi yang dibahas dari awal itu tidak terjadi komplikasi yang pada pasien-pasien yang sudah diabetes, ya kan. Nah kalau udah tersier berarti tadi syukur-syukur tidak diamputasi, dia syukur-syukur di ini, ya kan, masih bisa dipertahankan itu, ya. Secara umum itu. Nah, ini penting. Saya rasa ini ada slide mungkin udah terakhir, ya. Ini adalah kalau seseorang diabetes dikatakan gulanya terkontrol, ya, kurang lebih kalau puasa gulanya kurang lebih 80 sampai 100, ya. 2 jam setelah makan kurang lebih ya 200 lah masih oke, enggak 100, enggak 80 sampai di bawah 200 masih oke. Kalau dia gula puasa 100, gula habis makan 200 kurang lebih dikit itu masih kita dapat HbA1c-nya 6,5. Itu bagus sekali kalau HbA1c masih 6,5, ya. Nah, kolesterol juga menjadi faktor risiko. Artinya orang yang diabetes, ya, walaupun dia terkontrol tapi kolesterolnya tinggi itu juga lebih gampang terjadi serangan jantung, ya.
Nah, ini adalah patokan-patokan ya. LDL sekarang yang baru mungkin tidak di bawah 100, di bawah 70 mereka dapat lebih bagus. Indeks massa tubuh adalah berat badan. Jadi bukan cuman kalau gula terkontrol tapi dia obesitas, itu tidak terkontrol namanya. Jadi beratnya juga harus turun baru terkontrol. Tekanan darah juga yang baru sekarang mungkin di bawah 140 masih dikatakan terkontrol baik ya. Jadi itu semua saya rasa. Nah, yang harus selalu diingat, ini yang penting ya. Jadi kontrol gula yang ketat, gula yang sudah dikontrol jadi normal ya. Itulah yang dapat mencegah atau menunda komplikasi diabetes. Walaupun diabetes itu tidak bisa kita sembuhkan sampai saat ini. Saya rasa itu slide terakhir ternyata. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian ya. Ya, mudah-mudahan ya berguna dan memberi wawasan kita lebih luas lagi tentang diabetes ya. Tidak terlalu sulit saya rasa ya kan. Kalau yang ada kurang jelas bisa ditanyakan. Saya kembali ke Ibu Shirley. Terima kasih Ibu Shirley. Dok, buat paparannya saya aja jadi belajar banyak nih Dok tentang ya, mudah-mudahan. Ya, thank you Dok. Dan sekarang sudah banyak pertanyaan nih Dok. Jadi saya nggak bisa mungkin bacain semua, tapi kita pilih ya Dok ya, yang supaya mewakili untuk pertanyaan-pertanyaan lain. Iya. Kita mulai boleh ya Dok ya? Ya, silakan. Ada pertanyaan dari Bapak Freddy Tan. Bisakah diberikan contoh bagaimana hipertensi bisa menyebabkan diabetes mellitus? Diabetes, hipertensi itu salah satu faktor risiko sebenarnya. Bukan dia menyebabkan, dia faktor risiko mempermudah orang terjadi diabetes. Iya, kita tahu diabetes kan juga masalahnya di pembuluh darah. Ya, jadi orang yang diabetes pun dengan darah tinggi itu memperbesar faktor risiko terjadi jantung. Ya, orang yang secara data kita lihat orang yang hipertensi lebih banyak menderita diabetes daripada orang yang tidak hipertensi. Nah itu mungkin kira-kira, ya. Oke. Karena hipertensi bukan semata-mata karena tekanan darah yang naik tok, tapi tekanan darah tinggi itu mempengaruhi metabolisme kita ya metabolik ya di ginjal terutama. Itu ada sinyal-sinyal ya yang berhubungan dengan kenaikan pembuluh darah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke, thank you Dok. Semoga pertanyaan dari Pak Freddy cukup bisa terjawab ya. Oke, pertanyaan kedua Dok dari Pak Johnny Johnson. Dok, mohon tanya kalau ayah ibu diabetes, apakah anak-anaknya pasti diabetes juga? Dan apakah bisa dicegah agar maksudnya generasi ketiganya nggak terkena diabetes, Dok? Ya, terima kasih. Ya, nah, kalau orang tua kita diabetes, ya, salah satu diabetes, ya, mungkin ya 25% kali ya kemungkinannya. Jadi tidak harus dua-dua misalnya diabetes juga tidak 100%. Mungkin 50%, ya kan? Tetapi di samping itu sekali lagi bukan faktor keturunan yang paling besar sebenarnya, ya kan? Faktor dari kita sendiri misalnya sudah kalau misalnya orang tua kita ada diabetes, ya udahlah usaha kita jangan gemuk lah ya. Kalau kita obesitas justru ya sekarang, Dok, saya kan bisa juga pertanyaan, Dok, orang tua saya nggak diabetes, kenapa saya diabetes? Engkong saya juga nggak diabetes. Ya sekarang saya tanya, emang Adam dan Hawa dulu diabetes? Kan enggak, ya kan? Ya kan? Jadi sebenarnya faktor dari Tuhan adil lah. Artinya apa? Bukan langsung diturunkan gitu. Faktor dari kita juga akan lebih besar. Ya tentu orang punya faktor keturunan mempunyai kemungkinan lebih besar tapi sedikit gitu. Yang lebih besar adalah faktor dari kita sendiri yang hidup tidak sehat, obesitas terutama. Ya, karena hidup tidak sehat, hidup ya kita bisa rangkum nanti ya hasilnya kan obesitas gitu. Kira-kira gitu ya. Thank you, Dok. Ya, semoga menjawab ya Pak Joni ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Menarik juga nih dari Pak Hasan Sadikun dan Ibu Kandita ya, saya gabung ya. Dengkul kiri dan bahu tangan kanan saya sakit ngilu nyeri. Ya, apakah ini karena diabetes saya? Maksudnya ini karena akibat dari diabetes yang diderita, karena memang diabetes. Nah, kemudian ada pertanyaan sekaligus, Dok. Maksudnya
saya ini diabetes dok, apakah dengan diet keto itu aman nggak ya? Gitu. Oh iya, terima kasih untuk pertanyaan. Jadi bahu yang sakit ya secara umum kalau kita hubungkan langsung dengan diabetes mungkin belum tentu ada hubungan. Kita harus cek mungkin ada penyakit lain atau gangguan lain ya, terkilir lah ini itulah, mungkin otot bagian situ atau tulang belakang harus dicek dulu ya. Karena komplikasi dari diabetes yang khas bukan nyeri bahu. Seperti tadi itu yang khas itu adalah neuropati ya. Neuropati itu gangguan saraf kesemutan ya, nyeri seperti panas ya, seperti ditusuk-tusuk, itu yang lebih khas untuk diabetes. Kalau untuk bahu kita harus lihat lebih jauh. Nah, untuk diet keto itu sebenarnya lebih banyak diberikan protein gitu ya. Padahal untuk diabetes ya bukannya nggak boleh makan karbohidrat ya. Kalau kita orang Asia, bagaimanapun makanan yang kita makan itu untuk secara umum dulu orang makan itu terdiri 3 ya, karbohidrat, protein, lemak. Presentasi di antara itu yang berbeda kalau bagi misalnya kalau perbedaan antara kita misalnya orang Asia karbohidratnya selalu lebih tinggi, ya. Orang Eropa proteinnya lebih tinggi. Nah, untuk orang diet prinsipnya adalah mengecilkan sedikit karbohidratnya dengan menaikkan sedikit protein dan lemak, ya. Karena metabolisme daripada karbo itu akan menjadi gula free yang menaikkan gula kita. Nah, untuk memenuhi ya kebutuhan kita sehari, tetap kita butuh 3 itu, enggak bisa yang kurang. Kalau diet keto, setahu saya beratnya cuma di protein tok gitu, sangat mungkin sampai rendah sekali karbohidratnya atau apa. Itu juga nanti nggak bisa, tubuh kita memerlukan juga itu. Biasanya orang diabetes ada presentasinya, ya. Biasa ahli gizi akan membagi itu biasanya ya dengan keseimbangan khusus untuk orang gula, lebih menurunkan karbohidrat dengan menaikkan sedikit protein dan lemak. Mungkin itu. Jadi intinya lebih bagus ke pakarnya ya dok ya, jangan ya jadi prinsipnya cuma itu. Jadi tiap orang kalau dokter gizi dia akan urut, ini berat badannya sekian nih, berarti kegemuan nih. Untuk dari dokter diabetes dia bilang kegemuan, berarti saya mesti turunin. Kalau saya turunin berarti jatah makannya pasti akan dikurangin. Dikurangin kan bisa 2 nih, kualitasnya dikurangin, jadi makanan jadi tidak enak gitu ya, dengan jumlahnya tentu. Ya, jadi jumlah dengan kualitas. Ya, dikurangin kuantitas tentu juga kadar gulanya akan turun. Dikurangin kualitasnya lagi juga akan lebih turun. Ya, seperti tadi yang indeks glikemiknya rendah. Ya, oke. Ya, banyak nih dok pertanyaan. Semoga dokter sabar ya. Oke, ini kemudian ada dari Pak Anton Satria. Bayi yang lahir dengan berat badan 2,3 kg, apakah masuk kategori berat badan lahir rendah atau BBLR? Dan berisiko terhadap diabetes. Iya, salah satu. Terus ini masih ada dok ya sambungannya, sorry ya. Seberapa rendah berat badan BBLR yang masuk kategori resiko tinggi diabetes? Ya. Nah, sebenarnya kalau berat badan yang masuk BBLR, berat badan rendah di bawah normal itu sudah beresiko. Ya, termasuk resiko untuk kena diabetes. Mungkin bayi-bayi yang berat badan lahir rendah ini bukan cuma diabetes, resikonya banyak lagi penyakit yang lain ya. Tapi diabetes adalah salah satu. Ya, jadi kalau dilihat datanya orang yang berat badan lahir rendah itu ya kecenderungan ya mempunyai resiko untuk kena diabetes. Ya, gitu aja. Oke, thank you dok. Dok, ini pasti pertanyaan semua orang dok. Gitu ya, mestinya saya aja penasaran nih, dok. Pertanyaannya nih, diabetes itu bisa sembuh total nggak sih dok? Ya, sampai saat ini diabetes belum ada yang sembuh. Kenapa? Kok nggak sembuh gitu? Kecuali mujizat mungkin ya. Tapi karena diabetes itu kita tahu, kita sebut, coba di awal tadi kita lihat ya, karena organ pankreas kita yang masalah, ya, organ pankreas kita yang mengeluarkan hormon insulin. Di dalam pankreas itu ada sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Nah, kalau produksinya udah menurun, bagaimana kita bisa memperbaiki? Memang mungkin suatu saat, ya,
sel beta di pankreas atau pankreas itu kita bisa kasih terapi gen untuk menghidupkan lagi, ya, mencangkokkan lagi sel-sel pankreas, itu mungkin masalah diabetes baru bisa selesai. Ya, jadi sampai sekarang kita tidak bisa mengobati sampai dia sembuh, tapi sudah dijelaskan tadi panjang lebar, kalau kita bisa mengontrol, kalau kita bisa memaintain, itu kita bisa mengurangi ya komplikasi dari diabetes, ya otomatis memperbaiki kualitas hidup kita dan memperpanjang umur kita. Sampai di situ saja. Ya. Oke, thank you dok. Jadi yang penting jaga mulut juga ya dok ya kayaknya. Iya, betul, itu sumbernya. Iya dok. Thank you sekali lagi dok buat semuanya, dan semoga pertanyaan-pertanyaan tadi juga mewakili Bapak Ibu yang ada di sini. Sekali lagi thank you dok. Semoga dokter masih bisa bersama kita di sini ya dok ya. Karena acara akan kita lanjutkan. Thank you dok. Nah, makasih. Ya, Bapak Ibu bicara mengenai antisipasi terhadap resiko berbagai penyakit yang bisa datang kapan saja. Tentunya kita semua setuju bahwa asuransi adalah salah satu hal penting yang harus kita miliki agar kesejahteraan kita dan keluarga dapat senantiasa tetap terlindungi. Untuk itu, sebelum kita masuk ke pembicara saya yang berikutnya, kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Pengen deh bisa kelihatan keren kayak mereka. Oh iya, sekarang kan ada plan baru dari ProPrime Healthcare Plus. Plan cermat. Plan cermat ini bikin ProPrime Healthcare Plus lebih fleksibel. Belum lagi batas manfaat kesehatan yang besar. Selain itu, pilihan perlindungannya juga panjang dan luas. Masih kurang, banyak lagi perlindungan lainnya. Oh iya, plan cermat juga ada syariahnya loh. Gimana? ProPrime Healthcare Plus jadi lebih komplit dan lebih fleksibel kan? Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi seperti kita ingat, Pak Luskito Hambali mengatakan bahwa di bulan November ini Prudential tepat berusia 25 tahun. Dalam rangkaian selebrasi ulang tahun ke-25 di bulan November, Prudential Indonesia kembali berinovasi dengan meluncurkan plan perlindungan baru yang cerdas dan hemat, yaitu namanya plan cermat. Ya, jadi cerdas dan hemat. Pada produk populernya, yaitu ProPrime Healthcare Plus dan ProPrime Healthcare Plus Syariah. Yang videonya baru saja tadi kita saksikan bersama-sama. Dan jadi kini Bapak Ibu dapat menikmati pilihan perlindungan yang lebih komplit dan lebih fleksibel dengan beragam pilihan plan yang memastikan keluarga tercinta terus terlindungi. Nah, Bapak Ibu pasti ingin tahu lebih lanjut ya, penasaran. Cerdas dan hemat itu kayak apa sih gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, sekarang saatnya kita akan menghadirkan pembicara berikut ini, yaitu Bapak Paradigma Subawa, Product Marketing Prudential Indonesia. Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya. Apa kabar, Bu Shirley? Baik, salam sehat juga ya. Salam sehat untuk semuanya, untuk Ibu Shirley dan seluruh Bapak Ibu yang ikut di seminar ini ya. Iya, iya. Saya mau minta Pak, saya bisa manggilnya Pak Diki ya, benar ya Pak ya? Iya Ibu Shirley, betul. Panjang Diki aja ya, biar lebih kece.
Iya, Pak Diki mungkin boleh ya berbagi update ke kita tentang inovasi prudensial yang baru ini tadi, yang cerdas dan hemat. Ya, kami persilakan Pak Diki. Oke, terima kasih Ibu Shirley atas waktu dan tempatnya dan kesempatannya. Oke, Bapak Ibu, selamat pagi. Jumpa dengan saya, nama saya Paradigma. Nah, saya akan menceritakan sedikit mengenai produk inovasi kami yang baru kami luncurkan di bulan November ini, sekaligus untuk memperingati Hari Diabetes Sedunia. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide pertama saya. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi sampaikan bahwa PPH Plus atau Pro Prime Healthcare Plus dan Pro Prime Healthcare Plus Syariah di bulan November ini memiliki atau mengeluarkan plan baru. Nah, dari yang sudah ada plan 8 plan sebelumnya, kita tambahkan lagi 3 plan tambahan, plan cermat 1, 2, dan 3, sehingga pada PPH Plus itu menjadi lebih komplit dan lebih fleksibel dengan hadirnya tambahan plan baru ini. Nah, apa sih keunggulan dari Pro Prime Healthcare dan Pro Prime Healthcare Plus Syariah, khususnya untuk plan cermat? Yuk kita sama-sama kita lihat di slide berikutnya. Ada 8 keunggulan Bapak Ibu. Yang pertama adalah fleksibel yang kita mau bahas. Fleksibelnya apa? Dengan yang tadinya PPH Plus udah fleksibel, ditambah plan cermat atau yang cerdas dan hemat ini, tambah fleksibel lagi. Bapak Ibu bisa memilih wilayah pertanggungan mulai dari Indonesia sampai seluruh dunia. Bisa memilih tipe kamar dari yang harga Rp350.000 hingga yang cheapest one bed. Jadi kalau mau nyaman, pilih yang cheapest one bed atau cheapest two bed, atau kalau yang saya oke lah dengan harga kamar yang Rp350.000, Rp650.000, bisa pilih dengan plan cermat. Selanjutnya adalah batas manfaat hingga Rp65 miliar Bapak Ibu. Untuk plan cermat kita mulai dari Rp3 miliar untuk total batas manfaatnya. Namun untuk keseluruhan PPH Plus, mulai dari plan cermat sampai dengan diamond, itu total sesuai dengan Bapak Ibu saya pilih adalah Rp65 miliar Bapak Ibu. Selanjutnya pelindungannya hingga seluruh dunia. Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa perlindungan dari Pro Prime Healthcare Plus dan Pro Prime Healthcare Plus Syariah itu sangat bervariatif. Tergantung balik lagi kepada keinginan dan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ada yang sudah percaya dengan saya lebih nyaman untuk berobat di luar negeri, silahkan pilih yang lain. Atau yang sudah tadi sampaikan oleh Dr. Ben bahwa sebenarnya Indonesia ini sudah cukup baik loh pengobatannya, gitu ya. Ada juga yang sudah yakin dengan Indonesia saja, maka Indonesia menjadi pilihan yang tepat, maka bisa pilih plan cermat atau plan bronze. Tapi kita kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian maunya yang mana. Tapi kita sudah siapkan mulai dari perlindungannya Indonesia sampai yang seluruh dunia. Selanjutnya adalah rawat jalan kanker dan cuci darah sesuai tagihan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya terkena kanker dan membutuhkan kemoterapi dan itu berkala, atau cuci darah karena penyakit ginjalnya, maka yang juga harus cuci darah 2-3 kali seminggu, maka dapat dibayarkan sesuai tagihan. Sungguh luar biasa sekali produk ini. Selanjutnya adalah pilihan masa perlindungan hingga usia 99 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih untuk usia perlindungannya. Kita sudah siapkan sampai usia 99, tapi kembali lagi Bapak Ibu bisa pilih mulai dari usia 55 tahun, 65 tahun, 70 tahun, 75 tahun, 85 tahun, dan 99 tahun. Depannya, jadi perlindungannya sangat fleksibel, saya mau yang panjang, mau yang pendek, sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah perlindungan sebelum dan sesudah tindakan bedah rawat jalan. Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar namanya tindakan bedah rawat jalan. Seperti datang ke dokter, lalu dicek, ternyata harus ambil jaringan, gitu ya, di kaki atau di tangan. Nah, itu bisa langsung dibayarkan. Namun, biasanya asuransi lain, perawatan sebelumnya, konsultasi sebelumnya, atau konsultasi setelah tindakan itu tidak dibayarkan.
Nah, khusus untuk Full Prime Healthcare dan Full Prime Healthcare Plus Syariah, itu kita bayarkan konsultasi sebelum dan sesudahnya. Jadi tindakan bedah rawat jalannya dapat lebih terkontrol dan hasilnya dapat lebih baik. Sehingga kesehatan Bapak dan Ibu dapat lebih terjamin. Itu adalah kunjungan dokter umum, spesialis, bahkan subspesialis hingga 2 kali per hari. Biasanya untuk penyakit yang ringan, dokter datang hanya 1 kali untuk visite gitu ya, untuk dokter umum 1 kali, dokter spesialis 1 kali. Namun apabila butuh penanganan lebih lanjut, tindakan lebih detail, penyakit sudah komplikasi, maka dibutuhkan dokter spesialis lainnya. Bahkan ada subspesialis yang harus datang. Nah, oleh karena itu, Prudential memberikan perlindungan hingga 2 kali kunjungan dokter dalam 1 hari gitu ya. Baik itu dokter umum, dokter spesialis, dan dokter subspesialis. Dan yang terakhir adalah perlindungan di luar wilayah pertanggungan. Jadi kalau tadi pilihnya hanya saya pilihnya Indonesia aja deh gitu ya. Ternyata di suatu waktu butuh ke luar negeri, kecelakaan misalnya di sana dan butuh perawatan. Tenang Bapak Ibu, pun kami akan tetap melindungi Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu khawatir, saya balik lagi ke Jakarta dulu, nggak usah. Langsung bisa dirawat di luar negeri, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, itu ada 8 keunggulan yang berlaku baik untuk plan cermat, untuk plan baru kita, maupun plan yang sudah ada. Dan semuanya ini tergabung dalam produk Pro Prime Healthcare Plus dan Pro Prime Healthcare Plus Syariah. Nah, selanjutnya adalah apa sih yang didapatkan Bapak Ibu ketika membeli produk ini? Nah, saya kasih ada 2 kartu yang ada di sini. Yang pertama adalah kartu plan cermat berwarna silver, dan selanjutnya adalah kartu black-nya si PPH Plus yang sudah ada. Untuk plan-nya mulai dari bronze sampai dengan diamond. Ada 2 kartu ini, Bapak Ibu tinggal pilih maunya yang cermat dengan kartu plan silver-nya atau yang black dengan bronze. Nah, 2 kartu ini semuanya Bapak Ibu bisa dapatkan dan dapat diunduh di aplikasi Pulse. Jadi kartunya ini langsung dikasih aja di handphone Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tinggal download aplikasi Pulse, masuk ke My Service, langsung ada kartu ini. Nah, mudahnya apa sih dengan e-card seperti ini? Bapak Ibu, zaman sekarang itu ketika dalam kondisi darurat yang pertama kali dicari adalah handphone. Nah, ketika kondisi darurat itu terjadi, misalnya kondisi sakit gitu ya, kalau emergency harus datang ke rumah sakit, kalau masih pakai kartu fisik harus nyari-nyari dulu di dompet kah, di tas kah. Nah, sekarang dengan adanya langsung aplikasi Pulse dan kartunya juga e-card, ketika Bapak Ibu sakit, datang ke rumah sakit, tunjukkan kartunya, tunjukkan e-card-nya di handphone Bapak Ibu, perawatan berjalan. Artinya lebih mudah untuk proses administrasinya Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada 4 keunggulan lainnya dari Pro Prime Healthcare Plus dan Pro Prime Healthcare Plus Syariah. Ada pilihan yaitu Pro Prime Saver untuk pelindungan pembayaran premi yang lebih murah dengan premi yang dengan manfaat yang sama. Lalu ada tambahan Pro Prime Limit Booster. Jadi kalau asuransi kesehatan itu sudah sangat umum dengan yang namanya limit tahunan. Namun ingat, limit tahunan itu bisa habis kalau memang pemakaiannya cukup sering atau penyakit sudah cukup lanjut, cukup kronis gitu ya. Nah, ketika limit tahunan ini sudah habis, biasanya asuransi akan stop untuk cover. Karena limit tahun habis dan harus tunggu tahun depannya baru untuk dia mulai lagi ada di awal. Nah, tapi dengan Pro Prime Limit Booster dan limitnya itu besar hingga 40-an miliar, tergantung plan yang dipilih, Bapak Ibu dapat lebih tenang ketika memang membutuhkan perawatan atau ketika sedang dirawat. Enggak tiba-tiba di tengah jalan, maaf, limit Anda sudah habis. Karena tenang, Pro Prime Limit Booster dapat memberikan tambahan limit ketika rawat inap. Lalu selanjutnya adalah no claim bonus. Bapak Ibu pasti suka nanya, saya bayar asuransi, terus tapi saya sehat-sehat aja, apa dong yang saya dapatkan? Oke, jawaban kami adalah begini. Tadi sampaikan oleh Pak Dr. Ben, di mana kondisi diabetes itu bukan hal yang tiba-tiba muncul. Sekarang mungkin sehat, tapi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, tiba-tiba kondisi tubuh kita bisa terkena diabetes. Dan ketika sudah kena diabetes, banyak penyakit di belakangnya yang bisa
menjangkiti Bapak Ibu sekalian. Nah, no claim bonus di sini adalah ketika Bapak beli sekarang, mungkin kondisinya lagi sehat, nggak ada klaim. Ketika nggak ada klaim itu, kita tambahin 10% dari batas manfaat tahunan. Jadi kalau batas manfaat tahunannya 3 miliar misalnya, kalau nggak ada klaim dalam 1 tahun itu, maka di tahun depannya kita tambahin 300 juta rupiah untuk batas manfaat tahunan. Sehingga total batas manfaat tahunan di tahun itu 3 miliar 300 juta rupiah. Untuk no claim bonus sendiri ada maksimalnya yaitu 550%. Sehingga total batas manfaat tahunan kalau Bapak Ibu sehat-sehat saja selama 5 tahun misalnya, maka limit tahunan Bapak Ibu bertambah dari tadinya 3 miliar menjadi 4,5 miliar karena mendapat tambahan 1,5 miliar rupiah yang dapat digunakan ketika misalnya memang Bapak Ibu butuhkan karena sudah tadi saya bilang ada kemungkinan diabetes atau penyakit lainnya yang datang di usia yang lebih senior, lebih lanjut. Nah, terakhir adalah manfaat dana marhamah. Manfaat ini khusus untuk produk syariah, di mana apabila Bapak Ibu atau nasabah kami meninggal dunia, maka akan mendapatkan santunan dana kasih sayang sebesar 15 juta rupiah. Tapi ingat ini hanya untuk produk syariah. Selanjutnya adalah kita sudah bicara mengenai produknya. Sekarang apa yang mau kita bahas adalah next. Adalah apa yang bisa saya, di mana dan bagaimana, apa yang saya dapatkan kalau saya beli produk ini. Campaign apa. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bagi nasabah Prudential yang sudah sebelumnya memiliki produk kesehatan seperti Pru Hospital and Surgical, Pru Hospital and Surgical Cover, dan variannya, dan ingin membeli produk tadi, PPH Plus dan PPH Plus Syariah, gampang banget. Apabila memang nampak Bapak Ibu terpilih, segera tanyakan kepada tenaga pemasarnya, apakah saya terpilih? Karena kalau Bapak Ibu terpilih, Bapak tinggal klik, pilih offering yang kita tawarkan, pilih salah satunya, Bapak bayar preminya, manfaatnya langsung berjalan. Atau, kalau memang Bapak Ibu tidak terpilih sebagai nasabah yang untuk pada campaign ini, Bapak Ibu juga tetap bisa hubungi tenaga pemasarnya untuk melakukan upgrade dari manfaat yang sudah ada menjadi PPH Plus, plan cermat maupun plan yang lainnya. Terus tanyaan lagi, tapi saya belum punya asuransi Prudential sebelumnya. Apa, gimana? Tadi dia pengen beli, saya dapat apa dong? Nah, selanjutnya adalah di next. Bagi nasabah yang belum pernah punya asuransi Prudential sebelumnya dan tertarik untuk membeli produk asuransi Prudential Indonesia, maka khusus untuk di bulan November ini, Prudential kasih penawaran yang sungguh luar biasa, yaitu adalah cashback hingga 3 bulan premi dengan membeli beberapa produk Prudential. Salah satunya adalah Prulink generasi baru atau Prulink syariah generasi baru sebagai produk dasarnya dengan menambahkan PruPrime Healthcare Plus pastinya sebagai tambahan perlindungan kesehatan Bapak Ibu. 3 bulan premi ini sungguh luar biasa sekali dan hanya berlaku di bulan November ini. Syarat dan ketentuannya, nah silahkan tanyakan lebih lanjut, lebih detail mengenai program ini. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan. Ingat bulan ini bentar lagi habis nih. Sekarang udah tanggal 21, artinya 9 hari lagi Bapak Ibu. Yuk segera kita hubungi tenaga pemasar Bapak Ibu. Langsung tanyakan mengenai cashback 3 bulan premi ini. Gitu ya. Yuk, syarat dan ketentuannya nanti akan langsung disampaikan oleh tenaga pemasar Bapak Ibu. Saya rasa ini udah akhir slide saya, gitu ya, Bapak Ibu. Pesan dari saya mungkin adalah tadi sampaikan oleh Dr. Ben bahwa saat ini kondisi diabetes itu setahun lalu saya medical check up masih baik saja, tapi selanjutnya tahun depannya ternyata saya terkena diabetes. Artinya apa? Bahwa kondisi penyakit itu tidak datang tiba-tiba, tapi memang sudah ada dalam diri kita, tapi kita kadang-kadang menyepelekannya atau bahkan kita tidak tahu. Alangkah baiknya kita beli asuransi mulai dari sekarang ketika kita sehat. Karena apa? Karena perlindungan itu dimulai sejak dini dan kita akan menggunakannya ketika kita memang benar-benar membutuhkan. Ibarat kata payung, sedia payung sebelum hujan. Kalau emang nggak hujan ya bagus. Tapi kalau hujan, asuransi lah yang akan melindungi kita. Mungkin demikian dari saya, Ibu Shirley, saya kembalikan. Terima kasih.
Thank you Pak Diki. Terima kasih atas paparannya dan saya selalu salut dengan Prudential dengan selalu berinovasi terus ya. Oke. Nah, dan sekarang udah ada beberapa pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu juga ya kita pilih. Oke, pertanyaannya ini menarik nih ya, karena tadi kan udah dapat paparan dari Dr. Ben, kemudian ada cerdas dan hemat. Pertanyaannya gini, kondisi saya saat ini sudah terkena diabetes. Nah, apakah masih bisa nggak ya beli asuransi di Prudential? Oke, saya langsung jawab Ibu Shirley ya. Ya, silakan. Oke, bahwa Prudential Indonesia sangat menghargai dan mendengarkan masukan dari para nasabah maupun tenaga pemasar. Nah, dalam rangka Hari Diabetes tanggal 14 November, yang mana juga kita sudah lakukan sejak tahun lalu, bahwa Prudential Indonesia itu memiliki program khusus untuk diabetes. Jadi bagi nasabah yang sudah terkena diabetes tipe 2 dan belum punya asuransi sebelumnya, bisa join dengan Prudential, membeli produknya Prudential, PPH Plus maupun Hospital Surgical dengan produk dasarnya Pruling generasi baru dan Pruling syariah generasi baru. Syarat dan ketentuannya apa? Silahkan tanyakan langsung kepada tenaga pemasar Anda. Kenapa? Karena mereka yang juga pasti akan menjadi advisor yang baik untuk Bapak Ibu. Sehingga, yuk hubungi sekarang, tanyakan program yang luar biasa ini, dan ingat, setahu saya belum pernah ada perusahaan asuransi di Indonesia yang mengcover nasabah yang sudah pernah kena diabetes. Hanya Prudential yang berani cover, yang biasa kasih penawaran yang sangat luar biasa ini. Yuk segera kita tanyakan pada tenaga pemasar Prudential. Oke, thank you Pak Diki. Jadi intinya, kalau misalnya bingung tipe berapa diabetesnya gitu ya, tunjukin aja rekam medisnya kali ya, ngobrol sama supaya tenaga pemasar bisa bantu ya untuk memberikan solusi baik ya Pak Diki ya. Oke, jadi luar biasa Prudential ya. Oke, terus ini nih, ya kalau niat beli sih ada Pak, cuman kalau ada promo kan lebih seneng lagi gitu ya. Ada nggak sih Pak promo buat nasabah lama sama nasabah baru gitu? Kalau saya nasabah lama, promonya ada nggak? Kalau saya nasabah baru, ya mesti ada promo dong ya, biar saya beli nih gitu. Ya, silakan Pak Diki. Ya, terima kasih Bu Shirley. Sebagaimana tadi di slide saya sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi, tapi ini karena menarik banget gitu ya. Untuk nasabah yang sudah sebelumnya memiliki produk asuransi kesehatan, gitu ya, dan memang terpilih untuk campaign ini, maka bisa langsung upgrade dari manfaat yang sudah ada sebelumnya menjadi PruPrime Healthcare Plus dan PruPrime Healthcare Plus Syariah. Tinggal klik, tinggal hubungi tenaga pemasarnya, pastikan namanya terpilih, maka tinggal klik mana yang paling dia cocok dengan kebutuhannya, maka polisnya akan langsung berjalan dengan manfaat yang baru. Itu untuk nasabah yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, untuk nasabah yang saya belum punya asuransi, gitu ya, tapi saya timbang-timbang dengar omongan Pak Diki ini kayaknya tertarik nih kayaknya nih. Oh, bagus banget. Yuk segera hubungi tenaga pemasar Prudential Indonesia, karena sampai dengan periode di akhir November ini nih, batas waktunya tinggal 9 hari lagi Bapak Ibu, untuk mendapatkan cashback hingga 3 bulan premi Bapak Ibu. Bayangkan, sungguh luar biasa sekali, penawaran ini jarang sekali terjadi, tapi khusus di bulan ulang tahun Prudential ini, dan khusus untuk hari diabetes, kita berikan cashback 3 bulan premi Bu Shirley. Wah, luar biasa ya. Oke, ini apa namanya, berarti yang pertama tadi itu untuk nasabah lama dapat penawaran lebih gitu ya Pak ya? Dapat betul penawaran, Ibu. Kenaikan manfaat gitu ya? Iya. Oke, iya. Iya, saya dengar tuh sama teman saya bilangnya begini, kalau bayarnya tahunan dapat 1 bulan lagi ya Pak ya? Berarti betul. Bisa cepat ya? Aduh, kayaknya mesti buru-buru nih. Betul Bu. Makanya, informasi lebih lanjut, silakan diskusikan, tanyakan dengan tenaga pemasar Bapak Ibu, tanyakan promo-promo apa saja yang Bapak Ibu bisa dapatkan di bulan yang sungguh luar biasa ini. Karena Prudential sangat mengerti Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah percaya dengan Prudential, kita berikan juga hal yang baik untuk Bapak Ibu. Selain perlindungan asuransi pastinya, tapi juga kita kasih promo yang luar biasa. Begitu Bu Shirley. Ya, luar biasa ya, sesuai kredonya ya, listening, understanding, and delivering ya. Wah, betul sekali Bu Shirley. Biasa ya.
Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Diki atas paparannya dan semoga semakin banyak keluarga Indonesia yang bisa menikmati manfaat perlindungan dari Prudential Indonesia. Thank you sekali lagi. Terima kasih Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah di penghujung acara. Semoga setelah mengikuti obrolan seru siang hingga sore hari ini, kita bisa lebih paham mengenai penanganan yang tepat dan gaya hidup sehat, seperti apa yang harus kita terapkan dalam kelangsungan hidup kita dan keluarga kita, sampai kita nanti bisa bertemu ya, sampai pada saat usia kita bertambah semakin senior gitu ya. Oke. Dan tentunya rangkaian produk terdepan yang dapat kita pilih untuk melindungi diri dan keluarga. Tentunya persembahan dari Prudential Indonesia. Sebelum kita berpisah, kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk berpartisipasi dalam survei yang detailnya akan kami tampilkan nanti di penghujung acara. Survei ini kami lakukan guna untuk dapat ke depannya bisa mempersembahkan acara yang semakin hari semakin baik, semakin hari akan semakin bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Dan akhir kata, saya Shirley Kangdra atas nama Prudential Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu semua. Terima kasih pula kepada seluruh pembicara kami, Dr. Benjamin, ada Pak Luskito dan Pak Diki, ya, dan semoga kita semua ya dalam lindungan Tuhan dan semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga saya yakin kita akan bertemu kembali di acara yang lebih seru lagi bersama Prudential Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon pamit. Ya, salam sehat, salam sukses buat kita semua.